Membahas terkait dengan teror pocong yang viral beberapa waktu lalu. Langsung saja kita membahasnya dengan narasumber berita satu pada siang hari ini. Ada kriminolog Ibu Hanifah Hasna. Selamat siang Bu Iva. Selamat siang Mbak Nisrina. Baik, Bu Eva, sebelumnya terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Bu Iva, kalau kita membahas terkait dengan fenomena pocong palsu atau teror pocong palsu yang kemudian viral dan ini meresahkan warga di beberapa daerah. Dari sudut pandang kriminologi, sebetulnya apa motif utama di balik aksi seperti ini? Oke, baik. Kalau kita melihat ini bukan sekedar candaan horor ya, tetapi ini sudah sangat meresahkan. Kalau kita lihat dalam perspektif kriminologi, simbol mistis itu memang sering digunakan untuk menakut. Mereka biasanya sulit untuk berpikir rasional. Walaupun demikian, memang kadang ada sesuatu yang baik di balik itu ya, karena masyarakat menjadi tidak berkeliaran pada malam hari. Ini ditambah lagi dengan kondisi negara kita atau di beberapa daerah yang sedang banyak begal gitu ya. Jadi dengan adanya pocong ini mungkin masyarakat menjadi lebih mengerem atau menahan diri untuk keluar malam. Tapi yang perlu kita pahami adalah apakah ini murni untuk bercanda horor atau untuk melakukan sesuatu kejahatan tanpa terlihat oleh orang lain gitu ya. Karena wilayah menjadi bisa dimanipulasi oleh para pelaku ini, dan yang kita ketahui pelaku ini bukan pelaku tunggal, tetapi ada beberapa orang sehingga bisa kita sebut dengan komplotan untuk melakukan kejahatan. Nah, ini kondisi-kondisi yang meresahkan masyarakat ini yang perlu ditindak tegas oleh aparat karena sudah membuat kondisi tidak nyaman dan berpotensi ada kejahatan di dalamnya. Baik, ya. Seperti yang disampaikan polisi bahwasannya ini diduga terkait dengan teror pocong. Jadi-jadian ini dilakukan sebagai cara untuk menciptakan ketakutan sebelum nantinya melakukan tindak kriminal. Dan kalau kita melihat hal ini, mengapa kemudian modus mistis klasik seperti ini masih sangat efektif di era digital saat ini, Bu Iva? Oke, karena walaupun kita hidup di era digital, tapi ketakutan itu sudah diwariskan menjadi budaya di negara kita. Jadi bukan berarti dengan kita sudah modern kita tidak menjadi ketakutan dengan hal-hal yang sepertinya receh dan tidak masuk akal gitu ya. Nah, karena dari ketakutan ini yang diharapkan adalah respon psikologis masyarakat sehingga mereka tidak lagi mereka menjadi ada kondisi-kondisi yang bisa dimanipulasi oleh kelompok tertentu sehingga mereka bisa melakukan kejahatan. Karena pada saat masyarakat itu mengalami ketakutan, mereka tidak bisa berpikir rasional yang pertama. Terus penyebaran informasi juga dilakukan melalui media sosial. Jadi era digital itu digunakan oleh para penjahat ini untuk melakukan kejahatan. Di mana kalau zaman dulu yang ditakuti ada dalam satu wilayah tertentu, kalau sekarang dengan viralitas di media sosial, yang menjadi resah adalah banyak orang gitu. Dan yang bahaya lagi adalah biasanya kejahatan-kejahatan ini ada fenomena copycat-nya. Ketika satu daerah mengalami kejahatan seperti ini, di daerah lain juga akan melakukan hal itu. Karena masyarakat melakukan imitasi. Nah, ini biasanya kalau mereka melihat kesuksesan dari kelompok tertentu tersebut. Misalnya di daerah A ternyata dengan melakukan menakut-nakuti masyarakat dengan pocong itu, sehingga mereka bisa memanipulasi tempat tertentu dan mereka bisa menghasilkan sebuah kejahatan gitu ya, hasil dari sebuah kejahatan, kelompok lain akan melakukan di tempat lain. Nah, yang menjadi berbahaya adalah ini semua gitu ya, imitasi yang dilakukan oleh orang lain. Begitu. Ditambah lagi dengan era media sosial atau era digital itu sebetulnya para pelaku kejahatan akan lebih mudah dalam menakut-nakuti secara kolektif tadi itu dengan mereka melakukan di tempat yang gelap dengan efek-efek yang tidak dimanipulasi. Artinya masyarakat sudah melakukan jeritan-jeritan, ketakutan. Ini kan membuat efek-efek dramatis yang kalau disampaikan di media sosial akan menimbulkan ketakutan kolektif yang lebih besar lagi di daerah lain. Jadi artinya justru media sosial ataupun era digital saat ini justru memperbesar efek ketakutan massal atau moral panik di masyarakat begitu ya. Lantas bagaimana kemudian? Iya, lantas bagaimana kemudian membedakan antara aksi kriminal murni dan juga prank konten media sosial, Bu Iva? Oke, kalau kita membedakan itu yang paling utama adalah dampak dan tujuannya, gitu ya.
Kalau aksi ini menimbulkan keresahan, intimidasi, mengganggu keamanan publik, maka ini sudah masuk dalam ranah pidana. Jadi meskipun pelakunya berdalih ini hanya prank atau bencana horor, ini tidak bisa diterima gitu ya, karena sudah. Jadi seperti itu yang membedakan. Karena kalau prank ini sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Tapi kalau ini sudah menimbulkan keresahan, apalagi ada perilaku kejahatan di balik itu semua, berarti ini bukan lagi sebuah prank, tetapi memang simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Baik, lantas apa kemudian yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan adanya teror pocong ini, Bu Iva? Iya. Kalau kita melihat masyarakat kita memang senang sekali dengan sesuatu yang viral ya. Dan mungkin mereka tidak terlalu takut, tetapi dengan ramainya menjadi banyak perbincangan. Dan ketika menjadi perbincangan, kelompok-kelompok tertentu ini menjadi merasa ada kondisi-kondisi yang sukses gitu ya. Oh ternyata kita siap, kita ternyata sukses menakut-nakuti masyarakat. Jadi yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Tidak langsung menyebarkan video, karena dengan semakin menyebarkan video akan membuat pelaku tersebut merasa bisa mendominasi ketakutan dari masyarakat tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah kontrol sosial, karena bagaimanapun juga yang diserang adalah masyarakat. Sehingga yang harus membantu melakukan ketertiban adalah masyarakat sendiri, yaitu dengan melakukan penguatan ronda nih, misalnya menggalakkan ronda lagi. Komunikasi antar warga dan literasi digital yang sangat penting ini untuk disampaikan kepada masyarakat agar mereka tidak merasa atau mengalami kepanikan sosial, sehingga kondisi-kondisi dalam masyarakat bisa dikondisikan lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Baik, jadi kuncinya adalah tetap tenang, tidak mempublikasikan semakin luas terkait dengan teror pocong jadi-jadian ini, serta juga meningkatkan keamanan di lingkungan tempat tinggal masyarakat begitu ya. Serta juga kalau tadi Anda menyebut bahwa mereka yang diduga tidak serta-merta hanya untuk viral, tapi diduga melakukan tindakan kriminal, artinya ini sudah tindakan melanggar hukum. Lantas jerat hukum seperti apa yang bisa dikenakan untuk para pelaku teror pocong ini, dan juga saran yang harus dilakukan kepada aparat penegak hukum terkait dengan adanya fenomena ini? Oke, yang pasti menindak tegas ya, karena bagaimanapun kita tahu dari awal tayangan tadi bahwa ini tidak dilakukan sendiri, tapi dilakukan berkelompok. Ketika sudah dilakukan berkelompok, berarti ini memang sengaja untuk menakut-nakuti masyarakat dengan tujuan tertentu. Kita tentu harus tahu sebetulnya motif di balik ini semua apa gitu ya. Apakah mereka mau melakukan pencurian atau kejahatan lain, atau untuk menutupi kasus-kasus tertentu. Jadi yang harus dilakukan adalah mereka harusnya mendapatkan pasal-pasal tentang ketertiban umum yang pertama. Yang kedua penyebaran hoax. Yang ketiga adalah undang-undang ITE, karena bila mereka memang sengaja menyebarkan untuk menakut-nakuti masyarakat lebih luas lagi. Nah, apalagi kalau sudah disertai dengan ancaman gitu ya, karena kalau sudah ancaman berarti kejahatan itu sudah dipersiapkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pasti tindak pidana sudah menjerat mereka gitu ya, dan hukumannya bisa lebih berat dari itu. Jadi sekarang masyarakat jangan hanya melimpahkan kepada pihak kepolisian, tapi masyarakat tetap harus ikut andil dalam ketertiban ini, karena bagaimanapun juga kontrol sosial tetap harus dibutuhkan ketika untuk kita mau membuat lingkungan kita menjadi lebih aman. Baik, terima kasih atas wawasannya Bu Iva, kriminolog Hadifah Hasna. Terima kasih juga atas waktunya dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak.